Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 368 memasuki jauh ke wilayah musuh. Setelah memutuskan, Zi Xuanyuan tidak peduli dengan laki-laki yang pingsan itu. Membawa Chu Feng, mereka langsung menuju ke tempat yang disebut Sarang Raja Katak Hitam. Dapat dilihat bahwa dia tidak sabar untuk pergi menyelamatkan dan dia tidak ingin menundanya lagi. Meskipun Gunung Seribu Monster sangat besar, pada saat itu, dengan terbang di udara, seluruh Gunung Seribu Monster dapat dilihat oleh mata mereka. Selain itu, Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia dan dia memiliki indera arah yang sangat kuat sehingga tidak terlalu sulit untuk menemukan Sarang Raja Katak Hitam. Namun, yang dibutuhkan sebelumnya adalah peta. Harus dikatakan bahwa peta di otak Chu Feng memang akurat dan tidak ada kesalahan. Dengan kecepatan terbang Zi Xuanyuan yang sangat tinggi, mereka segera menemukan tempat tersembunyi. Tempat itu adalah hutan batu. Batu-batu dengan ukuran dan bentuk yang tidak sama didirikan di bawah pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Dan di dalam hutan batu itu, banyak binatang mengerikan berkeliaran, dan di antaranya ada dua binatang mengerikan alam surga. Meskipun mereka tampak berkeliaran, sangat jelas mereka sedang berpatroli. Yang juga berarti bahwa sangat mungkin itu adalah sarang mereka. Atau, tidak mungkin bagi monster yang sangat kuat itu untuk berjaga di tempat itu. Bagaimana? Tetua Xuanyuan, aku tidak menipumu, kan? Pada saat itu, Chu Feng dan Zi Xuanyuan bersembunyi di dalam hutan saat Chu Feng berkata dengan bangga. Karena, selama dia menemukan tempat itu, setidaknya itu berarti dia tidak menipu Zi Xuanyuan. Lumayan. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu tidak sederhana. Sudah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu di usia yang begitu muda dan kemampuan deteksimu bahkan begitu kuat. Zi Xuanyuan menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu segera setelah itu, dia bertanya, benar sekali. Wah, aku masih belum bertanya siapa namamu. Chu Feng sudah merenungkan pertanyaan itu sebelumnya dan bagaimana dia harus menjawab jika Zi Xuanyuan menanyakan namanya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya dari ahli senior. Jadi, dia mengatakan yang sebenarnya, saya Chu Feng. Ah, jadi itu Chu Feng. Nama yang bagus. Chu Feng, selamat jalan. Tiba-tiba, Zi Xuanyuan tersenyum aneh dan berkata, dalam beberapa kasus, semoga perjalananmu menyenangkan, secara harfiah berarti di jalan, berjalan dengan baik berarti, semoga perjalananmu menyenangkan, di alam baka, setelah meninggal. Penatua Xuanyuan, apa maksudmu? Melihat itu, Chu Feng sedikit mengernyit dan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tanpa sadar mundur. Jalanmu bagus sekali. Tepat pada saat itu, telapak tangan Zi Xuanyuan sudah mencengkeram bahu Chu Feng, lalu diikuti dengan lambaian tangannya yang besar, bagaikan orang-orangan sawah, Chu Feng terlempar keluar olehnya. Segalanya terjadi begitu cepat dan sebelum Chu Feng sempat bereaksi, dia jatuh dengan keras ke dalam hutan batu. Kekuatan dahsyat itu menciptakan lubang yang dalam. Sialan. Dan ketika Chu Feng berdiri kembali, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku dan dia mengutuk dalam hatinya. Karena pada saat itu juga, dia sudah dikelilingi oleh monster-monster. Di depan dan belakangnya, ada dua monster-monster alam surga yang memancarkan kekuatan surga unik yang hanya dimiliki oleh alam surga dan mereka menyegel semua pelariannya. Jadi dia bocah manusia. Tangkap dia. Tatapan salah satu binatang buas alam surga dipenuhi amarah. Dapat dilihat bahwa dia sudah merasakan banyak kebencian terhadap manusia. Namun, setelah menemukan Chu Feng, mereka tidak langsung membunuhnya. Mereka menangkapnya, dan setelah mengikat seluruh tubuhnya dengan tanaman merambat khusus, mereka membawa Chu Feng dan berjalan lebih dalam ke hutan batu, seolah-olah membawa Chu Feng ke sarang mereka. Pada saat itu, Chu Feng tidak terlalu panik. Dia terus-menerus berpikir, memikirkan mengapa Zi Xuanyuan harus melakukan ini padanya. Dia tidak punya alasan untuk menyakitinya karena dari semua yang terjadi sebelumnya, lelaki tua yang kuat itu jelas tidak mengetahui dendam antara dia dan Ziling, dan dia juga tidak tahu bahwa dia adalah seorang pelarian. Pada akhirnya, Chu Feng memikirkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah Zi Xuanyuan ingin menggunakan Chu Feng. Dia ingin Chu Feng mengalihkan perhatian monster-monster itu. Lagi pula, tidak pasti apakah tempat itu sarang Raja Katak Hitam atau bukan, juga tidak diketahui jenis pertahanan apa yang ada di tempat itu. Menyerang dengan gegabah di saat seperti itu memang bukan taktik terbaik. Membiarkan Chu Feng mengintai di jalan adalah pilihan yang cukup bagus. Kemungkinan lainnya adalah Zi Xuanyuan masih agak waspada terhadap Chu Feng. Dia takut Chu Feng adalah mata-mata yang dikirim oleh monster-monster, jadi dia ingin mengujinya untuk melihat reaksi monster-monster setelah melihat Chu Feng. Dan apapun alasannya, setidaknya itu menunjukkan bahwa Zi Xuanyuan tidak menyakitinya secara langsung, jadi Chu Feng tidak perlu khawatir karena dia merasa cepat atau lambat, Zi Xuanyuan akan keluar. Bagaimanapun, Zi Xuanyuan masih tidak sabar untuk menyelamatkan cucunya sendiri. Pada saat yang sama ketika Chu Feng sedang merenung, kelompok monster-monster itu tidak santai. Mereka memindahkan Chu Feng dari hutan batu ke gua bawah tanah.
Di mana-mana di dinding gua, terukir gambar-gambar khusus. Kebanyakan dari gambar-gambar itu adalah gambar binatang buas, tetapi ada juga gambar manusia. Bahkan ada gambar manusia dan binatang buas yang sedang bertarung, dan secara garis besar, Chu Feng dapat melihat makna di balik gambar-gambar mural itu. Kisah ini tentang manusia yang sering menindas dan mempermalukan monster, dan monster menentangnya dengan keras. Singkatnya, monster digambarkan sebagai makhluk yang sangat adil, dan sebaliknya, manusia menjadi pihak yang jahat. Dari situ, dapat dilihat bahwa monster-monster sudah merasakan permusuhan yang jelas terhadap manusia di masa lalu. Namun, bukan itu yang dikhawatirkan Chu Feng. Yang dikhawatirkan Chu Feng adalah kemana tepatnya mereka akan membawanya. Namun misteri itu akan segera terungkap. Setelah berputar-putar beberapa kali di dalam gua yang terjal itu, mereka memasuki gua yang sangat luas. Gua yang luas itu tampak lebih seperti istana. Namun, jika dibandingkan dengan istana-istana besar yang terbuat dari emas dan berkilau yang dibuat oleh manusia, istana itu terlalu sederhana dan kasar. Namun, selama seseorang mengingat bahwa itu adalah istana yang diciptakan oleh monster berbahaya, itu akan cukup dapat diterima. Lagi pula, monster berbahaya tidak mencari hal-hal seperti penampilan. Selain itu, selera mereka terhadap kecantikan juga merupakan masalah yang ada. Pada saat itu juga, di dalam istana besar, beberapa ribu monster berbahaya berkumpul. Mereka berdiri tertib di kedua sisi istana dan semua kultivasi mereka tidak lemah, karena mereka semua berada di alam mendalam. Namun jika dikatakan siapa yang paling kuat, itu adalah dia yang duduk di kursi yang terbuat dari kerangka. Binatang buas itu berbadan manusia tetapi berkepala binatang. Kepalanya sebenarnya kodok, dan bahkan kepalanya kodok hitam. Sungguh menjijikkan. Namun, meskipun penampilannya sangat menjijikkan, kultivasinya bisa dikatakan sangat dalam. Setidaknya, dengan kekuatan roh Chu Feng, dia tidak dapat mendeteksi kultivasi apa yang dimilikinya. Dengan penampilannya yang menjijikkan ditambah dengan kedalaman kultivasinya yang tak terdeteksi, tanpa berpikir panjang, Chu Feng tahu bahwa itu adalah Raja Katak Hitam. Namun, bukan itu yang menjadi inti masalahnya. Yang menjadi inti masalahnya adalah di tengah istana besar itu, ada sekelompok orang yang berkumpul. Kelompok orang itu sama seperti Chu Feng karena mereka diikat dengan tanaman merambat khusus, dan kelompok orang itu adalah orang-orang yang sama persis dengan Chu Feng, Ziling, Liu Zizun, dan yang lainnya yang ikut serta dalam acara itu. Chu Feng. Melihat Chu Feng, Liu Zizun dan yang lainnya semua terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan Chu Feng, yang berlari begitu cepat, tertangkap di tempat ini. Dan setelah melihat mereka, Chu Feng merasa gembira di dalam hatinya. Pertama, setidaknya itu berarti bahwa Chu Feng tidak datang ke tempat yang salah karena dia telah menemukan Ziling dan yang lainnya. Itu juga karena Chu Feng menemukan bahwa Ziling ada di dalam kelompok orang itu. Roknya yang berwarna ungu dan tidak rusak serta ekspresi tenangnya yang unik memberitahu Chu Feng satu hal. Itu karena Ziling belum dinodai oleh binatang buas, dan dia masih seorang gadis murni.